Aku menguji suamiku, berkata aku dipecat padahal naik jabatan. Dia meledak marah, menyebutku tak berguna. Keesokan harinya, aku tak sengaja mendengar percakapannya dengan ibu mertuaku. Apa yang kudengar selanjutnya membuatku terpaku ngeri. Aku sungguh tak percaya dengan apa yang kudengar. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Hujan di Jakarta sore ini bukan sekadar air yang jatuh dari langit. Ini adalah sebuah pernyataan. Langit di atas kawasan Sudirman seakan runtuh, menumpahkan kekesalan yang terpendam seharian. Aku duduk di balik kemudi mobil sedan Sucah Eropaku, terjebak di antara lautan kendaraan yang nyaris tak bergerak. Wiper mobil bergerak panik, berusaha menghapus jejak air yang terus mengguyur kaca depan, seakan berpacu dengan detak jantungku yang tak kalah cepatnya. Di luar, klakson bersahut-sahutan, menciptakan simfoni frustrasi khas ibu kota pada jam pulang kantor. Lampu merah rem kendaraan di depanku berpendar buram, memantul di aspal basah, menciptakan ilusi sungai cahaya merah yang panjang. Biasanya, kemacetan seperti ini akan membuat kepalaku berdenyut dan emosiku naik. Tapi hari ini berbeda. Hari ini, bahkan kemacetan terparah di Jakarta pun terasa indah. Aku melirik ke kursi penumpang di sebelahku. Di sana tergeletak tas kerjaku, dan di dalamnya, tersimpan selembar kertas yang baru saja mengubah hidupku beberapa jam yang lalu. Surat keputusan direksi. Namaku, Kirana Larasati, kini resmi menjabat sebagai Direktur Pemasaran untuk Region Asia Tenggara di perusahaan multinasional tempatku mengabdi selama 8 tahun terakhir. Senyum tak bisa kutahan. Aku ingin berteriak, ingin membuka jendela dan memberitahu pengendara ojek online yang sedang berteduh di bawah jembatan penyeberangan bahwa aku berhasil. Semua kerja keras, lembur hingga dini hari, presentasi yang menegangkan, dan persaingan politik kantor yang melelahkan, semuanya terbayar lunas. Kenaikan gaji yang signifikan, fasilitas baru, dan tentu saja, prestise. Aku telah mencapai puncak karir yang diimpikan banyak wanita di usiaku. Pikiranku langsung melayang pada suamiku. Ah, suamiku. Pria yang kunikahi 5 tahun lalu dengan penuh cinta dan harapan. Aku membayangkan wajahnya saat aku memberitahu kabar ini. Dulu, di awal pernikahan kami, dia pasti akan langsung memelukku erat, mengangkat tubuhku berputar di udara, dan mungkin mengajakku makan malam romantis di restoran rooftop favorit kami untuk merayakannya. Dulu. Namun, seiring mobilku merayap maju beberapa sentimeter, senyumku perlahan memudar. Realitas dingin menyusup masuk, mengalahkan kehangatan euforia kenaikan jabatan. Bayangan tentang suamiku belakangan ini tidak lagi seindah dulu. Sikapnya berubah. Dingin, berjarak, dan seringkali mudah tersinggung. Dia lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya daripada menatap mataku saat kami makan malam. Usaha startup yang dia bangun dengan modal dariku, tabungan kerjaku selama bertahun-tahun, tak kunjung menunjukkan hasil. Tapi anehnya, gaya hidupnya justru semakin hedonis. Pakaian bermerek, nongkrong di kafe-kafe mahal di bilangan Jakarta Selatan, dan hobi barunya mengoleksi jam tangan, semua itu terasa janggal bagi seseorang yang mengaku bisnisnya sedang seret. Setiap kali aku bertanya tentang perkembangan usahanya, dia selalu mengelak dengan jawaban klise. Kamu nggak akan ngerti bisnis, Kirana. Ini butuh proses, katanya selalu, dengan nada meremehkan yang halus. Lalu dia akan meminta tambahan modal, lagi dan lagi, dengan janji manis bahwa, kali ini pasti berhasil. Keraguan mulai menggerogoti hatiku seperti rayap. Aku mencintainya, sungguh. Aku ingin percaya padanya. Tapi intuisi seorang wanita, terlebih seorang istri, jarang sekali salah. Ada sesuatu yang tidak beres. Ada tembok yang perlahan dia bangun di antara kami. Mobilku akhirnya berbelok masuk ke area apartemen mewah di kawasan Kuningan tempat kami tinggal. Gedung pencakar langit kaca yang menjulang tinggi itu tampak angkuh di bawah guyuran hujan. Ini adalah rumah kami. Tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan paling aman. Tapi malam ini, saat aku memarkir mobil di slot khusus penghuni di basement yang terang benderang, aku merasakan kegelisahan yang aneh. Aku mematikan mesin mobil. Keheningan di dalam kabin terasa menekan.
Aku menatap pantulan wajahku di kaca spion. Kirana, sang direktur baru. Wanita sukses yang dikagumi banyak orang di kantor. Tapi di sini, di parkiran ini, aku merasa kecil dan rapuh. Sebuah ide gila tiba-tiba melintas di benakku. Ide yang lahir dari rasa insecure dan kebutuhan mendesak untuk mengetahui kebenaran tentang perasaan suamiku. Mungkin ini cara Tuhan untuk menguji fondasi pernikahan kami sebelum aku melangkah lebih jauh dengan kabar gembira ini. Bagaimana jika aku tidak memberitahunya tentang promosi ini? Bagaimana jika aku mengatakan hal yang sebaliknya? Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan gemuruh di dadaku. Ini berisiko. Ini manipulatif. Aku tahu. Tapi aku butuh kepastian. Aku butuh tahu apakah pria yang menungguku di atas sana masih mencintaiku apa adanya, ataukah dia hanya mencintai apa yang bisa kuberikan padanya. Aku keluar dari mobil, menenteng tasku dengan langkah berat yang dibuat-buat. Lift membawaku naik dengan kecepatan tinggi ke lantai 35. Pintu lift terbuka, dan aku berjalan menyusuri lorong berkarpet tebal menuju unit apartemen kami. Aku membuka pintu dengan akses kartu. Ruang tamu apartemen kami yang luas dan didesain minimalis modern menyambutku. Aroma pengharum ruangan berbau sandalwood tercium samar. Lampu-lampu kota Jakarta yang berkelap-kelip terlihat jelas dari jendela kaca besar yang membentang dari lantai ke langit-langit, sebuah pemandangan yang biasanya menenangkan, tapi malam ini terasa seperti saksi bisu atas sandiwara yang akan kumainkan. Suamiku sedang duduk di sofa kulit Italia yang mahal, kakinya diselonjorkan ke atas meja kopi marmer. Dia sedang menonton siaran ulang pertandingan sepak bola, remote TV di satu tangan, dan segelas minuman di tangan lainnya. Dia bahkan tidak menoleh saat aku masuk. Aku pulang, kataku dengan suara yang kusahaja sahamkan terdengar lemah dan parau. Dia hanya bergumam tanpa mengalihkan pandangan dari layar TV. Tumben telat. Macet? Aku meletakkan tasku di atas meja konsol dekat pintu masuk, lalu berjalan perlahan mendekatinya. Aku berdiri di samping sofa, menghalangi sedikit pandangannya ke arah TV. Barulah dia mendongak, menatapku dengan ekspresi sedikit terganggu. "Kenapa? Kok mukanya ditekuk gitu?" tanyanya, nadanya datar, tanpa sedikit pun rasa khawatir. Ini saatnya. Aku mengumpulkan seluruh kemampuan akting yang mungkin kupunya. Aku membiarkan bahuku merosot, menundukkan kepala, dan membiarkan mataku berkaca-kaca. Aku membayangkan skenario terburuk dalam hidupku untuk memancing emosi sedih itu keluar. "Mas." Suaraku bergetar. Aku berhenti sejenak, menciptakan jeda dramatis. "Ada kabar buruk dari kantor." Dia masih terlihat santai, menyesap minumannya. "Kabar buruk apa? Bonus kamu dipotong lagi? Atau target naik lagi?" Aku menggeleng pelan, menatap matanya dengan tatapan memelas. "Lebih buruk dari itu, Mas." Aku menarik napas panjang yang terdengar menyedihkan. Perusahaan-perusahaan melakukan efisiensi besar-besaran. Aku kena layoff massal, Mas. Aku dipecat. Hening. Detik-detik terasa melambat. Aku menunggu rezekinya. Aku menunggu dia melompat dari sofa, memelukku, dan berkata, "Gak apa-apa, sayang. Kita hadapi ini sama-sama. Kamu sudah bekerja keras selama ini. Mungkin ini saatnya kamu istirahat. Aku yang akan ganti menopang kita." Aku menunggu kata-kata penghiburan, belayan menenangkan di punggungku, tatapan penuh pengertian. Tapi yang terjadi selanjutnya meluluh lantakan harapanku hingga menjadi debu. Ekspresi santai di wajahnya lenyap seketika, digantikan oleh raut ketidakpercayaan yang dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Dia membanting gelas minumannya ke meja marmer. Untung tidak pecah, tapi menimbulkan bunyi, tak, yang keras dan memekakan telinga di ruangan yang sunyi itu. Detik berikutnya, dia melempar remote TV yang dipegangnya ke sofa di sebelahnya dengan kasar. Dia berdiri, tubuhnya menjulang di hadapanku. Wajahnya merah padam, urat-urat di lehernya menonjol. Bukan kekhawatiran yang kulihat di matanya, melainkan kepanikan yang egois. "Apa? Dipecat?" teriaknya. Suaranya menggema di ruang tamu yang luas itu. "Kamu bercanda, kan, Kirana? Bilang sama aku kalau kamu cuma bercanda." Aku mundur selangkah, kaget dengan reaksi eksplosifnya yang di luar dugaan.
Air mata yang tadinya hanya sandiwara kini benar-benar menggenang di pelupuk mataku karena rasa takut dan sakit hati. Aku serius, Mas. Hari ini hari terakhirku. Aku nggak tahu harus gimana. Nggak tahu harus gimana? Dia berkacak pinggang, menatapku seolah aku adalah kotoran yang menempel di sepatu mahalnya. Kamu mikir nggak sih? Terus gimana sama cicilan mobilku? Hah? Itu baru jalan setahun, Kirana. Cicilan apartemen ini, biaya hidup kita yang gak murah ini, siapa yang mau bayar kalau kamu nganggur? Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti belati yang menancap tepat di jantungku. Dia tidak bertanya bagaimana perasaanku. Dia tidak bertanya apakah aku baik-baik saja setelah menerima berita yang menghancurkan karir itu. Hal pertama, satu-satunya hal, yang dia pedulikan adalah cicilan mobil mewahnya dan gaya hidupnya. Mas, aku kan bisa cari kerja lagi? Kataku, suaraku benar-benar bergetar sekarang. Bukan lagi akting. Aku punya pengalaman, pasti nggak akan lama. Cari kerja lagi? Potongnya dengan nada mencemooh. Kamu pikir gampang zaman sekarang cari posisi direktur dengan gaji kayak kamu kemarin? Kamu itu udah tua, Kirana. Saingan kamu anak-anak muda yang lebih fresh dan mau dibayar murah. Dia berjalan mondar-mandir di depanku, mengusap wajahnya dengan kasar karena frustrasi. Sialan, kenapa sih kamu nggak becus banget jaga karir? Harusnya kamu tuh pinter-pinter cari muka sama bos, bukan malah jadi korban PHK. Kamu tahu kan bisnisku lagi susah? Harusnya kamu jadi penopang, bukan malah nambah beban. Aku terpaku di tempatku berdiri. Kakiku terasa lemas. Jadi, selama ini, inilah aku di matanya? Bukan istri, bukan partner hidup, melainkan sapi perah? Mesin ATM berjalan yang bertugas membiayai gaya hidupnya yang palsu? Maaf, Mas. Hanya itu yang bisa kucicitkan. Air mataku menetes, bukan karena sedih kehilangan pekerjaan, yang sebenarnya tidak terjadi, tapi karena sedih kehilangan ilusi tentang pernikahanku. Dia berhenti mondar-mandir dan menatapku dengan tatapan jijik yang belum pernah kulihat sebelumnya. Maaf nggak bisa bayar tagihan, Kirana. Maaf nggak bisa kasih makan. Udah sana, minggir. Bikin pusing aja lihat muka kamu. Dia kembali menghempaskan tubuhnya ke sofa, mengambil remote TV dengan kasar, dan menaikkan volumenya hingga memekakan telinga, seolah ingin menenggelamkan keberadaanku. Aku berdiri di sana selama beberapa saat, menatap punggung pria yang selama 5 tahun ini tidur di sampingku. Hujan di luar semakin deras, seirama dengan badai yang baru saja memporak-porandakan hatiku. Malam itu, di apartemen mewah kami yang dingin, aku menyadari satu hal. Direktur Kirana Larasati mungkin telah memenangkan dunia korporat hari ini, tapi istri Kirana baru saja kalah telak dalam pernikahannya. Dan ini baru permulaan dari mimpi buruk yang sesungguhnya. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupku. Aku berbaring di sisi tempat tidur king size kami, memunggungi suamiku. Jarak di antara kami di kasur yang luas itu terasa seperti samudra yang tak bertepi. Meskipun tubuhku lelah luar biasa setelah seharian bekerja dan menghadapi drama emosional tadi sore, mataku tak mau terpejam. Pikiranku berputar liar, memutar ulang setiap kata kejam, setiap tatapan jijik, dan setiap bentakan yang dilontarkan suamiku. Kamu ini nggak becus jaga karir. Terus cicilan mobilku gimana? Bikin pusing aja lihat muka kamu. Kalimat-kalimat itu terus terngiang, mengiris-iris sisa-sisa harapanku. Aku mencoba mencari pembenaran untuknya. Mungkin dia hanya kaget. Mungkin dia sedang stres berat dengan bisnisnya. Mungkin besok pagi dia akan meminta maaf dan kami bisa bicara baik-baik. Ya, aku masih berusaha menyangkal kenyataan pahit yang sudah terpampang jelas di depan mata. Di sampingku, dia tidur dengan nyenyak. Suara dengkuran halusnya terdengar teratur. Ironis sekali, dia yang baru saja menghancurkan hatiku bisa tidur setenang bayi, sementara aku di sini, terjaga dengan hati yang hancur berkeping-keping. Aku meremas bantal, menahan isak tangis agar tidak membangunkannya. Aku tidak ingin terlihat lemah lagi di hadapannya. Cahaya matahari pagi perlahan merayap masuk melalui celah tirai tebal, menandakan datangnya hari baru yang tak kuinginkan. Aku masih dalam posisi yang sama, pura-pura tidur saat merasakan pergerakan di sampingku. Dia bangun.
Aku mendengar derit kasur saat dia beranjak, lalu langkah kakinya menuju kamar mandi. Tak lama kemudian, aku mendengar suara pintu balkon di ruang tengah dibuka. Apartemen kami memiliki balkon yang cukup luas, menghadap langsung ke pemandangan kota Jakarta yang padat. Biasanya, dia akan duduk di sana di pagi hari, menyesap kopi mahal dari mesin espresso otomatis yang kubelikan, sambil berpura-pura sibuk membaca berita bisnis di iPad-nya. Aku tetap berbaring diam, mengatur napasku agar terlihat teratur seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Keheningan pagi di apartemen ini membuat suara-suara kecil terdengar lebih jelas. Aku mendengar denting cangkir kopi diletakkan di meja kecil di balkon. Lalu, sayup-sayup, aku mendengar suaranya berbicara. Dia sedang menelepon. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan. Mungkin dia sedang menelepon klien atau rekan bisnisnya, jika bisnis itu memang ada. Tapi kemudian, nada suaranya berubah. Nadanya tidak seperti orang yang sedang berbicara bisnis. Nadanya santai, sedikit manja, dan gembira. Rasa penasaran mendorongku. Perlahan dan sangat hati-hati, aku menyibakkan selimut. Aku turun dari tempat tidur tanpa suara, bersyukur karpet tebal di kamar kami meredam langkah kakiku. Aku berjalan mengendap-endap menuju pintu kamar tidur yang sedikit terbuka, mendekat ke arah ruang tengah. Aku menempelkan tubuhku ke dinding di dekat pintu geser kaca yang menuju balkon. Tirai vitrase tipis menutupinya, membuatku bisa melihat bayangan samar punggungnya yang sedang duduk di kursi rotan, tapi dia tidak bisa melihatku dengan jelas dari luar. Suara klakson samar dari jalanan di bawah sana sesekali terdengar, tapi pagi ini lalu lintas belum terlalu padat, sehingga aku bisa mendengar percakapannya dengan cukup jelas. "Iya, Bu. Beneran?" katanya sambil tertawa kecil. Tawa yang membuat perutku mual. Dia sedang berbicara dengan ibunya, ibu mertuaku, Bu Ratna. Tadi malam dia pulang terus nangis-nangis. Katanya kena layoff massal di kantornya. Aku menahan napas, menempelkan telingaku lebih dekat ke kaca dingin. Hahaha. Iya, Bu. Aku juga kaget awalnya, sempat emosi juga mikirin cicilan mobil. Tapi pas aku pikir-pikir lagi semalam, ini justru berita bagus. Bu? Berita bagus? Jantungku mulai berdegup kencang. Apa maksudnya berita bagus? Istrinya dipecat, menurut pengetahuannya, dan dia menganggapnya berita bagus? Loh, Ibu gimana sih? Lanjutnya, nadanya terdengar gemas. Kalau dia udah nggak kerja, artinya dia udah nggak punya penghasilan, kan? Dia bakal bergantung sepenuhnya sama aku. Dan karena bisnisku juga, lagi susah. Dia memberi penekanan sarkastik pada kata, lagi susah. Aku punya alasan kuat buat neken dia. Aku menggigit bibir bawahku kuat-kuat, mencoba mencerna kata-kata licik itu. Baguslah Bu dia dipecat. Jadi gampang ngusirnya, katanya dengan nada dingin yang membuat darahku membeku. Selama ini kan dia merasa berkuasa karena gajinya gede, karena apartemen ini fasilitas dari kantornya dulu. Sekarang, dia nggak punya apa-apa lagi. Mengusirku? Mereka berencana mengusirku? Lututku terasa lemas. Aku harus berpegangan pada dinding agar tidak merosot jatuh. Tenang aja, Bu. Aku udah punya rencananya. Ujarnya lagi, kali ini sambil menyesap kopinya. Terdengar suara seruput yang menjijikkan di telingaku. Nanti kita akting sedikit. Kita pura-pura kasihan, terus kita kasih dia uang pesangon dikit dari sisa tabungan aku. Bilang aja buat ongkos dia pulang kampung ke orang tuanya. Biar dia nenangin diri di desa, jauh dari Jakarta. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan lagi. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang membakar. Jadi, selama ini, di balik sikap manis ibu mertuaku, yang selalu datang berkunjung dan memuji-muji kesuksesanku sambil meminta dibelikan tas baru, tersimpan rencana busuk untuk menyingkirkanku, tapi pukulan terberat belum datang. Kalimat selanjutnya yang keluar dari mulut suamiku, adalah yang paling menghancurkan segalanya. Iya, Bu. Harus secepatnya. Soalnya kan sayang kalau apartemen semewah ini kosong. Apartemen ini kan mau aku pakai sama Elisa. Elisa. Nama itu meluncur dari lidahnya dengan kelembutan yang dulu hanya milikku. Nama asing yang belum pernah kudengar sebelumnya, tapi seketika terasa seperti racun yang menyebar cepat ke seluruh pembuluh darahku.
Elisa udah nggak sabar mau pindah ke sini, Bu. Kasihan dia di apartemen studionya yang sempit itu. Lagian, dia kan lagi butuh suasana yang nyaman dan luas, apalagi dengan kondisinya sekarang. Aku tidak sanggup mendengar lebih lanjut. Kepalaku berputar hebat. Elisa, wanita lain. Dan dari cara dia membicarakannya, ini bukan sekadar selingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang membuat mereka merasa berhak atas rumahku, hidupku, dan segala yang telah kubangun dengan susah payah. Aku mundur perlahan, menjauh dari pintu balkon dengan langkah gemetar. Aku kembali ke kamar tidur, naik ke atas kasur, dan menarik selimut hingga menutupi seluruh tubuhku. Tubuhku menggigil hebat, bukan karena dingin, tapi karena syok. Dunia yang kukenal baru saja runtuh sepenuhnya. Pria yang kuanggap partner hidupku ternyata adalah musuh dalam selimut yang paling berbahaya. Dia bukan hanya parasit yang menggerogoti keuanganku, tapi juga seorang pengkhianat yang bersekongkol dengan ibunya sendiri untuk membuangku setelah merasa aku tak lagi berguna. Dalam kegelapan di balik selimut, diiringi suara tawa samar suamiku dari balkon yang sedang merencanakan kehancuranku, sesuatu dalam diriku berubah. Rasa sakit hati yang mendalam perlahan mengeras menjadi tekad yang dingin. Mereka pikir Kirana Larasati yang malang dan pengangguran akan diam saja menerima nasib? Mereka salah besar. Mereka belum tahu siapa sebenarnya wanita yang baru saja mereka remehkan. Aku menghapus air mataku dengan kasar. Tidak ada lagi air mata untuk pria itu. Mulai detik ini, perang telah dimulai. Dan aku bersumpah, aku tidak akan menjadi pihak yang kalah. Elisa, bisikku lirih dalam kegelapan, mencoba rasa nama itu di lidahku. Siapapun kamu dan suamiku akan membayar mahal untuk setiap detik pengkhianatan ini. Pagi itu, di apartemen mewah yang terasa seperti penjara, Direktur Kirana Larasati yang sebenarnya baru saja terbangun. Dan dia siap untuk bermain. Pintu apartemen tertutup dengan bunyi klik yang halus. Tapi bagiku, suaranya seperti dentang lonceng dimulainya peperangan. Jaka baru saja pergi. Dia bilang ada meeting penting dengan investor potensial di sebuah cafe hits di kawasan Senopati. Tampilannya necis luar biasa. Kemeja linen mahal yang kusetrika licin tadi pagi, jam tangan chronograph yang harganya setara motor metik baru, dan aroma parfum Wodi yang menyeruak memenuhi ruangan. Doain ya, sayang. Kali ini investornya kelas kakap. Kalau deal, kita bisa napas lega. Katanya tadi sambil mematut diri di cermin, tanpa sedikitpun menatapku yang duduk lesu di meja makan dengan daster kusam, kostum baruku sebagai istri pengangguran yang depresi. Iya, Mas. Hati-hati, jawabku lirih. Begitu bayangannya menghilang di balik pintu, postur tubuhku yang membungkuk langsung tegak. Wajah sedihku lenyap, berganti dengan ekspresi datar yang dingin. Aku berjalan menuju jendela, mengintip ke bawah. Mobilku, yang sekarang diklaimnya sebagai kendaraan operasionalnya, keluar dari lobi. Sekarang, saatnya berburu. Sasaranku bukan di luar sana, melainkan di atas meja kerjanya di sudut ruang tengah. Laptop MacBook Pro keluaran terbaru yang dia rengekan padaku 6 bulan lalu dengan alasan, butuh spek tinggi untuk coding. Padahal aku tahu dia bahkan tak bisa membedakan Java dan JavaScript. Dia meninggalkannya. Ceroboh sekali. Atau mungkin, dia terlalu percaya diri bahwa istri bodohnya ini tidak akan mengerti cara mengoperasikan benda itu, atau terlalu sibuk menangisi nasib untuk sekadar kepo. Aku duduk di kursi kerjanya yang empuk. Layarnya gelap. Aku menekan tombol spasi, dan kolom password muncul. Jaka adalah manusia yang narsis. Dulu, passwordnya adalah tanggal pernikahan kami. Tapi sejak 6 bulan lalu, dia menggantinya. Aku pernah tak sengaja melihatnya mengetik saat dia memintaku mentransfer uang untuk biaya server. Aku mengetikkan kombinasi angka, 250.595. Tanggal lahirnya sendiri. Bingo. Layar terbuka, menampilkan wallpaper foto dirinya sendiri sedang berpose sok keren di depan mobilku. Narsisistik yang sempurna. Jari-jariku menari lincah di atas trackpad. Sebagai direktur pemasaran, analisis data adalah makananku sehari-hari. Mencari jejak digital seorang suami pesolek yang tak terlalu pintar bukanlah hal sulit. Pertama, aku membuka browser. Riwayat pencariannya penuh dengan hal-hal yang membuatku ingin muntah. Rekomendasi stroller bayi premium, sewa apartemen bulanan Tebet,
Cara Menceraikan Istri Tanpa Gonogini, dan Toko Perhiasan Emas Jakarta Selatan. Dadaku bergemuruh, tapi aku menahan diri untuk tidak melempar laptop ini ke dinding. Aku butuh bukti konkret. Aku membuka emailnya yang tersinkronisasi. Di kotak masuk, aku menemukan ratusan notifikasi transaksi. Mataku terpaku pada satu subjek email dari sebuah marketplace. Pesanan Anda INV 2025. Telah dikirim ke alamat Apartemen Green Tebet, Tower B, Unit 1205. Penerima, Elisa Damayanti. Elisa. Nama yang kudengar pagi ini. Nama itu kini terpampang nyata di layar, lengkap dengan alamat lengkap tempat dia menyembunyikan dosanya. Aku menelusuri lebih jauh. Aku membuka aplikasi mobile banking versi web yang kebetulan dia simpan passwordnya di browser, kebodohan fatal lainnya. Aku mengecek mutasi rekeningnya. Darahku mendidih. Rekening ini, rekening yang selama ini aku isi setiap bulan dengan dalih modal usaha dan biaya operasional, ternyata adalah keran air yang mengalir deras ke kehidupan wanita lain. Ada transfer rutin sebesar 7 juta rupiah setiap bulan ke rekening atas nama Elisa Damayanti dengan keterangan uang bulanan. Ada pembayaran sewa apartemen di Tebet sebesar 5 juta rupiah per bulan. Ada tagihan kartu kredit tambahan, yang induknya adalah kartu kreditku, yang digunakan untuk belanja di toko perlengkapan bayi Mother Care, makan malam di restoran steak mahal, dan stay cation di Hotel Bintang 5 di Bandung pada tanggal saat dia bilang sedang seminar bisnis. Jadi, selama aku banting tulang presentasi di kantor sampai tengah malam demi mengejar target perusahaan, suamiku sedang tidur di hotel mewah memeluk wanita lain, dibiayai oleh keringatku sendiri. Tanganku gemetar hebat saat aku membuka folder fotos. Di sana, tersimpan rapi folder bernama My Future. Aku mengklik folder itu, dan hatiku rasanya berhenti berdetak. Foto-foto mesra mereka berdua. Jaka yang tersenyum lebar sambil memeluk pinggang seorang wanita muda yang cantik, berkulit putih, dengan rambut panjang tergerai. Elisa. Mereka terlihat sangat bahagia, sangat serasi, seolah dunia milik berdua. Tapi bukan itu yang membuat napasku tercekat. Di foto-foto terbaru, perut Elisa terlihat membuncit. Aku membuka satu file gambar hasil pindaian. Foto USG 4D. Di pojok kanan atas tertulis tanggal pemeriksaan, 2 hari yang lalu. Dan keterangan usia janin, 24 weeks. 6 bulan. 6 bulan. Wanita itu sedang hamil 6 bulan. Artinya, perselingkuhan ini sudah berjalan jauh lebih lama dari itu. Mungkin setahun? 2 tahun? Saat aku sibuk menabung untuk program bayi tabung yang selalu ditunda Jaka dengan alasan, belum siap finansial. Dia justru sedang membuahi wanita lain. Bajingan, desisku. Suaraku parau, terdengar asing di telingaku sendiri. Aku terus menggulir foto-foto itu. Ada foto Jaka sedang mencium perut buncit Elisa dengan penuh kasih sayang, ekspresi yang tak pernah dia berikan padaku. Ada foto mereka sedang memilih ranjang bayi. Ada foto selfie Elisa memegang tes garis 2 dengan caption yang diedit di foto, Our Little Miracle. Miracle? Keajaiban? Ini adalah bencana yang dibangun di atas kehancuranku. Di folder lain, aku menemukan dokumen digital. Sebuah draft rencana anggaran. Judulnya, Persiapan Kelahiran O Pindah Rumah. Mataku memindai poin-poin di dalamnya. Biaya lahiran sesar di RS swasta, VIP, done, pakai uang pesangon Kirana nanti. Renovasi kamar anak di apartemen Kuningan, waiting. Timeline pengusiran Kirana, target, bulan depan, sebelum HPL, hari perkiraan lahir. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang mendesak keluar. Mereka benar-benar merencanakannya sedetail ini. Aku bukan hanya akan diceraikan, aku akan dibuang tepat waktu agar istana ini kosong untuk ratu barunya dan pangeran kecil mereka. Uang pesangon pemecatanku, yang mereka pikir akan kudapatkan, sudah mereka poskan untuk biaya persalinan selingkuhannya. Tingkat kekejaman ini di luar nalar manusia normal. Jaka bukan sekadar parasit. Dia adalah monster. Monster yang berlindung di balik wajah tampan dan status. Suami, yang selama ini kujaga martabatnya. Aku mengambil flash disk dari laci meja, benda yang selalu kusiapkan untuk backup data kantor.
Dengan tangan yang kini tak lagi gemetar karena amarah telah berubah menjadi fokus yang tajam, aku menyalin semuanya. Semua foto, semua bukti transfer, semua chat log yang dia backup di laptop, semua bukti pemesanan hotel. Semuanya. Tak ada satu bait pun bukti kebusukan yang terlewatkan. Setelah proses penyalinan selesai, aku menghapus jejak aksesku. Menutup semua window, membersihkan histori browser hari ini, dan mematikan laptop itu kembali seperti semula. Aku menggeser posisi kursi sedikit miring, persis seperti saat dia meninggalkannya. Aku berdiri, menatap apartemen mewah yang sunyi ini. Dinding-dinding marmer, lampu gantung kristal, sofa kulit Italia. Semua ini kubeli dengan kerja keras, dengan dedikasi, dengan cinta untuk membangun rumah tangga. Dan dia ingin merampasnya untuk diberikan pada wanita yang bahkan tak tahu cara bekerja keras? Silakan bermimpi, Jaka, bisikku pada kesunyian ruangan. Nikmati masa-masa indahmu menjadi calon ayah yang kaya raya. Karena sebentar lagi, kamu akan sadar bahwa kamu sedang bermain api dengan orang yang memiliki bensinnya. Hari itu, Kirana yang cengeng benar-benar mati. Yang tersisa di apartemen itu adalah seorang wanita yang memegang kartu as, menunggu saat yang tepat untuk menutup permainan. Sang parasit mungkin merasa dia menang, tapi dia lupa bahwa dia hidup di dalam inang yang kini telah berubah menjadi predator. Seminggu telah berlalu sejak hari aku membongkar isi laptop Jaka. Seminggu yang terasa seperti 1 abad. Apartemen kami berubah menjadi panggung sandiwara paling sunyi dan paling munafik di Jakarta Selatan. Aku memainkan peranku dengan dedikasi setara peraih piala citra. Setiap pagi, alih-alih mengenakan blazer Armani dan sepatu low bottin kesayanganku, aku mengenakan daster batik yang sudah pudar warnanya atau kaos oblong kedodoran. Rambutku yang biasanya di-blow rapi, kini hanya kuikat asal-asalan dengan jepit rambut murah. Wajahku kubiarkan polos tanpa make up. Bahkan sengaja kutambahkan sedikit bayangan gelap di bawah mata menggunakan eyeshadow agar terlihat seperti orang yang kurang tidur dan stres berat. Mas, uang belanja udah habis. Kataku pagi itu saat Jaka sedang menyantap roti bakar selai impor yang dia beli sendiri dan sembunyikan di laci khusus. Dia menatapku dengan jijik, mulutnya penuh mengunyah. Abis? Perasaan baru kemarin aku kasih 200.000. Kamu boros banget sih jadi istri? Udah nggak kerja? Nggak guna, boros lagi. 200.000. Untuk seminggu. Di Jakarta Selatan. Padahal dulu, sekali makan malam berdua kami bisa habis 2 juta. Kan beli beras, Mas. Telur juga lagi mahal. Jawabku menunduk, meremas ujung dasterku. Ya irit dong. Makan tuh mie instan. Jangan manja. Bentaknya sambil melempar selembar uang 50 ribuan ke lantai, bukan ke tanganku. Nih, ambil. Cukup-cukupin sampai lusa. Aku lagi nggak ada cash. Aku memungut uang itu dengan tangan gemetar, akting yang sempurna. Makasih, Mas. Di dalam hati, aku tertawa miris. Nggak ada cash? Padahal notifikasi di ponselku, yang terhubung diam-diam ke emailnya, baru saja memberitahu bahwa dia baru saja mentransfer 3 juta rupiah ke klinik kecantikan untuk perawatan wajah Elisa. Setelah Jaka pergi dengan membanting pintu, rutinitas gandaku dimulai. Begitu dia hilang dari pandangan, aku langsung mengunci pintu ganda. Aku berlari ke kamar tamu yang kini kudesain ulang menjadi ruang kerja rahasia. Aku membuka laptop kantorku, yang kusembunyikan di bawah tumpukan baju kotor di keranjang laundry agar tidak ketahuan Jaka. Di layar itu, aku bukan lagi istri dasteran yang memungut uang 50.000 di lantai. Di layar itu, aku adalah ibu direktur. Pagi, Bu Kirana. Laporan kampanye Q3 sudah kami kirimkan ke email ibu. Tim kreatif menunggu persetujuan ibu untuk budget iklan 2 miliar rupiah. Sapa asistenku lewat Zoom call. Aku mengenakan blazer di atas dasterku. Latar belakang Zoom ku ganti dengan gambar virtual kantor profesional, agar tidak ada yang curiga aku sedang di rumah. Terima kasih, Rina. Saya sudah cek. Approve semua. Tapi tolong revisi bagian digital placement. Saya mau kita dominasi area Sudirman Tamrin. Perintahku tegas, suaraku kembali berwibawa, jauh berbeda dari cicitan menyedihkan yang kuberikan pada Jaka tadi. Sambil bekerja mengelola proyek miliaran rupiah, aku juga menjalankan proyek pribadiku, proyek runtuhkan parasit.
Aku memasang 3 kamera CCTV mikro tersembunyi yang kubeli online. 1 di ruang tengah, 1 di dekat balkon tempat dia biasa menelepon ibunya, dan 1 mengarah ke pintu masuk. Bentuknya menyerupai sekrup kecil dan sensor asap, mustahil terdeteksi oleh mata awam Jaka. Setiap sore, aku memanen hasilnya. Rekaman-rekaman itu menjadi hiburan yang menyakitkan. Aku melihat Jaka pulang membawa paper bag belanjaan bermerek untuk dirinya sendiri, lalu menyembunyikannya di bagasi mobil sebelum naik ke unit. Aku melihatnya melakukan video call dengan Elisa di ruang tamu kami, menunjukkan perabotan apartemenku. Nanti sofa jelek ini kita buang aja, Yang. Kita ganti yang warna krim biar estetik, kata Elisa di layar ponsel Jaka, suaranya terdengar manja menjijikan. Beres, sayang. Nanti kalau si Benalu itu udah pergi, kamu bebas mau dekor ulang kayak apa aja. Ini kan bakal jadi rumah kita, jawab Jaka sambil tertawa. Benalu. Dia menyebut istri sah yang membiayai hidupnya sebagai benalu. Suatu sore, hujan turun deras lagi. Jaka pulang lebih awal. Aku sedang duduk di meja makan, menyantap mie instan rebus polos tanpa telur, properti wajib untuk dramaku. Aroma bumbu MSG murahan memenuhi ruangan. Jaka masuk membawa aroma Pizza Hut. Perutku berbunyi. Aku memang lapar sungguhan karena seharian meeting maraton. Mas beli pizza ya? Tanyaku pelan, menatap kotak di tangannya. Dia menatapku, lalu menatap mangkuk mie instanku. Sudut bibirnya terangkat membentuk senyum sinis. Iya. Kenapa? Mau? Aku mengangguk kecil. Yah, sayang banget, katanya sambil membuka kotak itu, mengambil sepotong pizza yang masih mengepul dengan keju meleleh. Ini meat lovers kesukaan aku. Dan aku belinya pas-pasan buat aku sendiri. Kamu kan lagi berhemat, masa makan pizza? Nggak cocok sama status pengangguran kamu. Dia duduk di sofa, memakan pizza itu dengan lahap sambil menonton Netflix, sengaja membuat suara kecapan yang keras. Dia benar-benar menikmati menyiksaku. Dia ingin melihatku menderita, melihatku kelaparan, melihatku hancur mentalnya. Baginya, kejatuhanku adalah kemenangannya. Aku kembali menyuapkan mie instan yang sudah dingin itu ke mulutku. Rasanya hambar, sehambar pernikahanku. Tapi setiap kunyahan memberiku tenaga. Makan yang kenyang, Jaka, batinku. Nikmati makanan enakmu selagi bisa. Karena sebentar lagi, kamu akan mengais sampah. Malam itu, saat dia tertidur kekenyangan, aku kembali membuka laptop. Kali ini bukan untuk bekerja, tapi untuk menyusun timeline serangan balik. Aku sudah mengumpulkan bukti percakapan dia dengan ibunya, Bu Ratna. Dalam salah satu chat WhatsApp yang berhasil kusalin saat dia mandi, ponselnya tertinggal di atas kasur dalam keadaan tidak terkunci, kecerobohan yang semakin menjadi-jadi karena dia merasa di atas angin. Bu Ratna mengirim pesan panjang lebar. Jaka, ibu sudah tanya Pak Ustadz gadungan kenalan ibu. Katanya tanggal bagus buat usir Kirana itu pas hujan besar. Biar sialnya ke bawah air. Minggu depan ramalan cuaca hujan terus. Kamu siapin mental ya. Bikin dia merasa bersalah, bikin dia merasa dia yang salah karena nggak becus kerja. Jangan sampai dia minta gono gini. Harta itu hak cucu ibu yang dikandungan Elisa. Aku menatap layar dengan mata kering. Tidak ada lagi air mata. Hatiku sudah membatu. Ibu mertua yang dulu kuhormati, yang kubelikan perhiasan emas, yang kubayarkan biaya umrohnya tahun lalu, ternyata adalah dalang spiritual di balik semua ini. Aku menutup laptop. Mataku tertuju pada kalender digital di dinding. Ramalan cuaca benar, minggu depan akan ada badai di Jakarta. Baiklah, Bu Ratna, Mas Jaka, gumamku dalam gelap. Kalian mau hari penentuan saat hujan besar? Aku akan berikan badai yang tak akan pernah kalian lupakan. Aku meraih ponselku, mengirim pesan singkat pada pengacara perusahaan, yang juga teman baikku sejak kuliah. Rudi, siapkan berkas pembekuan aset dan surat gugatan cerai. Dan tolong kontak tim keamanan gedung. Aku butuh bantuan mereka untuk pertunjukan minggu depan. Balasan masuk dengan cepat. Siap, Bu Bos. Itsoume. Itsoume, ketiku. Aku berbaring kembali di sebelah suamiku. Dia mendengkur lagi. Tidurlah yang nyenyak. Mas.
Nikmati mimpi indahmu tentang hidup mewah bersama Elisa. Karena saat kamu bangun nanti, realitas akan memukulmu jauh lebih keras daripada mimpi buruk manapun. Langit Jakarta seakan mengerti naskah drama yang akan kumainkan hari ini. Mendung menggantung rendah, tebal dan hitam pekat, seolah siap menumpahkan amarahnya ke bumi. Sejak pagi, guntur sudah terdengar bersahut-sahutan di kejauhan, menciptakan latar suara yang mencekam untuk adegan terakhir di rumah tangga kami. Aku berdiri di tengah kamar tidur, menatap koper besar yang terbuka di atas lantai. Di dalamnya, aku hanya memasukkan baju-baju lama yang sudah jarang kupakai. Baju-baju branded dan koleksi tas mahalku sudah lebih dulu kumasukkan ke dalam kotak-kotak penyimpanan di gudang dengan alasan, takut berdebu, saat aku pura-pura mulai depresi minggu lalu. Jaka masuk ke kamar dengan langkah ringan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia berusaha memasang wajah prihatin, tapi matanya berbinar. Binar kebebasan. Binar kemenangan. Dia mengenakan kemeja polo yang rapi dan celana chino, seolah dia sudah siap menyambut tamu agung setelah sampah di rumah ini dibuang. "Udah siap, Dek?" tanyanya lembut. Kelembutan yang palsu. Nadanya seperti seorang dokter yang hendak menyuntik mati hewan peliharaan yang sudah tua dan sakit-sakitan. "Jangan ada yang ketinggalan ya. Nanti repot kalau harus balik lagi ke sini." Aku mengangguk pelan, melipat selembar kaos usang dengan gerakan lambat. "Iya, Mas. Udah hampir semua." Dia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang yang dibuat-buat. "Jujur, Mas berat banget lepasin kamu kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Kondisi ekonomi kita lagi hancur. Bisnis Mas lagi diuji, dan kamu kamu tahu sendiri keadaan kamu sekarang. Kita nggak mungkin pertahanin gaya hidup ini berdua." Aku menahan keinginan untuk meludah ke wajahnya. Bisnis Mas lagi diuji? Padahal kemarin aku melihat tagihan kartu kreditnya, ada pembelian gelang emas 10 gram. "Maafin aku ya, Mas. Aku udah jadi beban," kataku dengan suara serak. Kalimat itu adalah umpan terakhir. "Iya, nggak apa-apa. Namanya juga musibah," jawabnya cepat, terlalu cepat. Dia merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal. Dia mengulurkannya padaku. "Ini ada sedikit rezeki. Mas usahain jual jam tangan Mas yang lama demi ini," katanya dengan nada heroik. "Ada 5 juta rupiah di situ. Ini buat pegangan kamu pulang ke rumah orang tua kamu di Jawa. Buat ongkos bus, buat makan di jalan, sama buat modal awal kamu di sana. Siapa tahu bisa buka warung kecil-kecilan." Aku menerima amplop itu. Terasa ringan. Seringan harga diriku di matanya. 5 juta rupiah. Setelah 5 tahun aku membiayai hidupnya, membelikan dia mobil, memberinya modal usaha ratusan juta yang raib entah kemana, dan membayar semua tagihan apartemen mewah ini, dia membuangku dengan 5 juta rupiah, dan dia berbohong soal menjual jam tangan. Jam tangan itu masih ada di laci nakasnya. Aku melihatnya tadi pagi. Uang ini pasti diambil dari sisa limit kartu kreditku yang dia tarik tunai. "Makasih, Mas," ucapku datar. "Ya udah, yuk. Mas pesenin taksi online ya sampai stasiun Gambir. Mas nggak bisa antar, soalnya Mas ada meeting mendadak sama investor jam 2 nanti," ujarnya sambil berdiri, menepuk pundakku sekilas. Dia sudah tidak sabar ingin aku pergi. Dia pasti sudah janjian dengan Elisa. Aku menutup resleting koper dengan bunyi zip yang panjang. Lalu aku menegakkan tubuh. Aku menarik napas dalam-dalam, membiarkan paru-paruku terisi penuh oleh keberanian. Saatnya melepas topeng. "Nggak perlu taksi, Mas," kataku. Nadaku berubah. Tidak ada lagi getaran sedih, tidak ada lagi keraguan. Suaraku kini terdengar jernih, dingin, dan bertenaga. Sama seperti saat aku memimpin rapat direksi. Jaka berhenti melangkah di ambang pintu. Dia menoleh, keningnya berkerut bingung. "Maksud kamu? Kamu mau naik apa? Jangan bilang mau jalan kaki, hujan loh." Aku tidak menjawab. Aku berjalan melewati dia, keluar dari kamar tidur menuju ruang tengah yang luas. Langkah kakiku mantap, daguku terangkat tinggi. Jaka mengikutiku dengan bingung. "Kirana, kamu mau kemana?" "Pintu keluarnya di sana," tunjuknya ke arah foyer. Aku berhenti tepat di depan meja makan marmer panjang kebanggaan kami. Di atas meja itu,
Aku tidak menyiapkan makan siang. Sejak tadi pagi, saat dia mandi, aku sudah menata sebuah pameran kecil. Aku menutupinya dengan taplak meja satin. Dengan gerakan cepat dan dramatis, aku menarik taplak itu. Terpampanglah 3 benda di sana, tertata rapi seperti barang bukti di pengadilan. Pertama, sebuah map kulit berwarna hitam dengan logo emas perusahaan tempatku bekerja. Kedua, tumpukan kertas koran rekening yang sudah distabilo warna merah pada bagian-bagian tertentu. Ketiga, sebuah bingkai foto yang biasanya berisi foto pernikahan kami, kini berisi selembar foto USG 4D. Jaka terdiam. Matanya membelalak menatap benda-benda itu. Kebingungan di wajahnya perlahan berganti menjadi ketakutan insting. Ini apa, Kirana? Tanyanya tergagap. Aku berbalik menghadapnya. Aku menatap matanya tajam, tatapan seorang predator yang telah menyudutkan mangsanya. Itu bekal perpisahan yang sebenarnya, Mas. Bukan 5 juta rupiah recehanmu itu. Jaka melangkah maju, tangannya gemetar saat meraih map hitam itu. Dia membukanya. Surat keputusan. Direksi. Jaka mengeja tulisan di dalamnya dengan suara tercekat. Mengangkat saudari Kirana Larasati sebagai Direktur Pemasaran Regional. Wajahnya pucat pasi. Dia mendongak menatapku, mulutnya menganga. Kamu, bukannya kamu dipecat. Aku tersenyum miring. Senyum yang tidak mencapai mata. Itu ujian, Jaka. Ujian kesetiaan. Dan selamat, kamu gagal total. Nilaimu 0 besar. Tapi. Jaka kehilangan kata-kata. Otaknya yang lamban berusaha memproses informasi ini. Baca yang lain, perintahku dingin. Jangan berhenti di situ. Dengan tangan yang semakin gemetar, Jaka mengambil tumpukan kertas rekening. Matanya menelusuri baris-baris yang sudah kutandai. Transfer ke Elisa Damayanti, 7 juta rupiah. Pembayaran sewa apartemen Tebet, 5 juta rupiah. Modercare Senayan City, 3.500.000 rupiah. Hotel Pullman Bandung, 4.200.000 rupiah. Keringat dingin mulai bercucuran di pelipisnya. Kertas-kertas itu jatuh dari tangannya, berserakan di lantai marmer. Dia mundur selangkah, menabrak kursi makan. Dan yang terakhir, kataku sambil menunjuk bingkai foto dengan daguku. Anakmu, kan? Elisa. Hamil 24 minggu. Laki-laki. Keheningan meledak di ruangan itu, lebih keras dari guntur di luar sana. Jaka memandangku dengan horor murni. Dia seperti melihat hantu. Rahasianya, yang dia jaga rapat-rapat, yang dia susun dengan rapi bersama ibunya, kini telanjang bulat di hadapanku. Kirana, aku bisa jelasin? Suaranya mencicit, hilang sudah wibawa palsunya sebagai suami tegas tadi. Jelasin apa? Potongku tajam. Jelasin kalau kamu mau ngusir aku hari ini supaya gundikmu itu bisa melahirkan di sini? Jelasin kalau kamu dan ibumu sudah merencanakan ini berbulan-bulan? Enggak, bukan gitu. Itu salah paham. Jaka mencoba menyangkal, refleks pengecutnya muncul. Aku tertawa. Tawa yang kering dan mengerikan. Salah paham? Simpan tenagamu, Mas. Karena aku belum selesai. Masih ada satu lagi. Aku merogoh saku dasterku dan mengeluarkan ponsel. Aku menekan satu tombol di layar. Suara percakapan jernih terdengar dari speaker Bluetooth mahal di sudut ruangan, speaker yang dulu kubelikan untuk ulang tahunnya. Baguslah Bu, dia dipecat. Jadi gampang ngusirnya? Apartemen ini kan mau aku pakai sama Elisa. Suara Jaka sendiri menggema di seluruh ruangan, memantul di dinding-dinding mewah, menghukum pemilik aslinya. Jaka menutup telinganya dengan kedua tangan, menggeleng-gelengkan kepala seolah ingin mengusir suara itu. Wajahnya kini bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Cukup, Kirana, cukup, teriaknya histeris. Aku mematikan rekaman itu. Ruangan kembali hening, hanya terdengar napas Jaka yang memburu. Kenapa berhenti? Tanyaku santai. Itu kan suara kamu? Rencanamu yang brilian untuk membuang istrimu yang tidak berguna ini. Aku melangkah mendekatinya perlahan. Dia mundur sampai punggungnya menabrak tembok.
Dia terperangkap. Kamu pikir aku bodoh, Jaka? Bisikku tepat di depan wajahnya. Kamu pikir aku bisa sampai di posisi direktur di perusahaan multinasional, kalau aku sebodoh yang kamu kira? Aku diam bukan karena aku tidak tahu. Aku diam karena aku sedang menggali kuburanmu. Jaka merosot. Kakinya tak kuat lagi menopang tubuhnya. Dia terduduk di lantai, menatapku dengan pandangan memelas. Air mata buaya mulai menggenang di matanya. Dek, maafin Mas. Mas hilaf. Mas nggak bermaksud. Jangan panggil aku Dek, sergahku jijik. Panggilan itu terlalu suci untuk keluar dari mulut kotormu. Hujan di luar semakin deras, menghantam kaca jendela dengan brutal. Tapi badai di dalam ruangan ini jauh lebih dahsyat. Hari penentuan telah tiba, dan palu hakim sudah diketuk. Jaka baru saja menyadari bahwa dia bukan sedang mengusir istri yang lemah, tapi dia baru saja membangunkan naga yang sedang tidur. Duduk di sana, perintahku sambil menunjuk sofa single di seberangku. Nadaku bukan lagi permintaan seorang istri, melainkan perintah seorang atasan kepada bawahan yang melakukan kesalahan fatal. Jaka, yang masih terduduk lemas di lantai, mencoba bangkit dengan susah payah. Dia menurut, berjalan sempoyongan menuju sofa itu seperti zombie. Bahunya merosot, kepalanya tertunduk dalam. Pria angkuh yang tadi pagi melempar uang 50.000 ke lantai itu sudah lenyap tak berbekas. Aku duduk di sofa utama, menyilangkan kaki dengan anggun, meski aku masih memakai daster. Anehnya, dengan daster ini pun, aku merasa lebih berkuasa daripada dia yang memakai pakaian rapi. Sekarang, mari kita bicara bisnis. Bukaku dingin. Karena pernikahan ini jelas sudah bukan lagi soal cinta, tapi soal transaksi untung rugi yang kamu mainkan. Jaka mengangkat wajahnya sedikit, matanya merah dan basah. Kirana, tolong kita bisa perbaiki ini. Aku janji bakal putusin Elisa. Aku bakal usir dia. Aku cuma mau sama kamu. Sumpah, Ra. Aku hilaf. Hilaf? Aku mendengus kasar. Hilaf itu kalau kamu gak sengaja nyenggol gelas sampai pecah. Mas, menghamili perempuan lain, menyewa apartemen untuknya pakai uang istrimu, dan merencanakan pengusiran istrimu sendiri bersama ibumu, itu bukan hilaf. Itu jahat. Itu kriminal. Aku mengambil map hitam berisi surat promosiku, dan melemparkannya ke meja di hadapannya. Kamu tadi bilang, apartemen ini mau kamu pakai sama Elisa, kan? Tanyaku. Jaka diam, tidak berani menjawab. Jawab aku, bentakku. Iya. Cicitnya pelan. Nah, ada satu hal kecil yang sepertinya kamu lupa, atau mungkin terlalu bodoh untuk mengerti, jelasku dengan nada mengejek. Apartemen ini statusnya adalah corporate housing, fasilitas jabatan. Mata Jaka membelalak lagi. Dulu, waktu aku masih manajer senior, perusahaan memberikan subsidi sewa. Tapi dengan posisi baruku sebagai direktur, aku menunjuk diriku sendiri. Apartemen ini sepenuhnya menjadi fasilitas dinas atas namaku. Kontraknya diperbarui kemarin sore. Tertulis jelas, penghuni sah adalah Kirana Larasati dan keluarga inti yang diakui. Aku condong ke depan, menatapnya tajam. Kamu tahu artinya apa? Artinya, detik ini juga, kamu bukan lagi siapa-siapa di sini. Kamu nggak punya hak seujung kuku pun atas tempat ini. Bukan aku yang harus angkat kaki, Jaka. Tapi kamu. Wajah Jaka berubah dari putus asa menjadi panik luar biasa. Tea, tapi Ra, aku mau tinggal di mana? Apartemen ini alamat KTP aku, barang-barangku semua di sini. Itu bukan urusanku, potongku cepat. Kamu bisa tinggal di apartemen studio Elisa yang sempit itu. Oh tunggu, sewanya juga pakai uangku, kan? Berarti sebentar lagi dia juga bakal diusir dari sana, karena aku sudah memblokir semua akses kartu kredit tambahan yang kamu pegang. Ra, jangan tega gitu dong. Serunya, kini mulai terlihat marah karena terdesak. Aku ini masih suamimu loh. Masa kamu mau biarin suamimu gelandangan? Suami? Aku tertawa lagi. Suami mana yang tega menipu istrinya ratusan juta? Kamu pikir aku nggak tahu soal modal usaha yang kamu minta terus-terusan itu? Aku sudah audit semuanya, Jaka. Kamu nggak pernah punya bisnis startup.
Uang itu kamu pakai buat judi online dan foya-foya sama Elisa, kan? Jaka terdiam, skakmat. Rahang bawahnya bergetar. Itu penggelapan dana dalam rumah tangga, Jaka. Ditambah pemalsuan tanda tangan. Aku lihat kamu memalsukan tanda tanganku untuk aplikasi pinjaman online atas namaku bulan lalu. Aku mengeluarkan selembar kertas lagi dari saku. Surat pernyataan yang sudah disiapkan oleh pengacaraku. Pilihannya cuma 2, kataku sambil meletakkan kertas dan pulpen di depannya. Pertama, kamu tanda tangan surat kesepakatan cerai ini. Isinya, kamu melepaskan semua hak Gonogini, mengakui semua utang adalah tanggung jawab pribadimu, dan kamu pergi dari sini sekarang juga dengan pakaian yang melekat di badan saja. Aku memberi jeda sejenak untuk membiarkan ancamanku meresap. Atau kedua, aku telepon polisi sekarang. Aku punya bukti lengkap penggelapan dana, penipuan, dan perzinahan. Aku bisa pastikan kamu dan Elisa melahirkan anak kalian di dalam penjara. Kamu tahu kan koneksiku sebagai direktur? Aku bisa bikin kalian membusuk di sel. Jaka gemetar hebat. Dia menatap kertas itu, lalu menatapku. Keringat bercucuran deras membasahi kemeja polonya. Dia tahu aku tidak menggertak. Tiba-tiba, dia merosot dari sofa dan bersujud di kakiku. Dia memeluk kakiku erat-erat. Pemandangan yang menyedihkan dan menjijikkan. Ra, ampun Ra, jangan penjara tolong. Isaknya kencang. Ini semua gara-gara ibu, Ra? Sumpah. Ibu yang nyuruh aku. Ibu yang ngenalin aku sama Elisa. Ibu yang bilang kamu mandul dan nyuruh aku cari wanita lain. Aku cuma nurut sama ibu, Ra. Aku korban juga di sini. Aku menendang kakinya agar menjauh. Rasa jijikku memuncak. Bangun. Jangan kotori kakiku. Beneran Ra? Ibu yang ngatur semuanya? Ibu yang minta uang bulanan Elisa dinaikin? Ibu yang suruh usir kamu? Salahin ibu, jangan aku. Dia terus meracau, menyalahkan ibu kandungnya sendiri demi menyelamatkan kulitnya. Betapa rendahnya laki-laki ini. Dia bersekongkol dengan ibunya untuk menghancurkanku. Dan sekarang saat dia terpojok, dia melempar ibunya ke bawah bus tanpa ragu sedikitpun. Berdiri, bentakku. Jaka berdiri dengan susah payah, ingus dan air mata bercampur di wajahnya. Aku nggak peduli siapa yang mulai. Kamu laki-laki dewasa, Jaka. Kamu punya otak. Kamu memilih untuk ikut dalam rencana jahat itu, kataku dingin. Sekarang, tanda tangan. Atau aku telepon polisi. Hitungan ketiga. 1. Aku mengambil ponselku, mulai menekan nomor. 2. Jari telunjukku melayang di atas tombol panggil. Iya. Aku tanda tangan. Jaka menyambar pulpen itu dengan panik. Dengan tangan gemetar tak terkendali, dia membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Aku langsung menarik kertas itu begitu dia selesai. Bagus. Sekarang, keluar, perintahku sambil menunjuk pintu. Rah, baju-baju aku? Laptop aku? Tanyanya memelas. Laptop itu aset yang kamu beli pakai uangku, jadi itu milikku sebagai ganti rugi sebagian kecil uang yang kamu curi. Baju-baju? Aku mengangkat bahu. Nanti kumasukkan ke kantong sampah dan kutaruh di lobi. Kamu bisa ambil di sana sama satpam. Sekarang, keluar, teriakku, suaranya menggelegar memenuhi apartemen. Jaka tersentak kaget. Dia memandangku untuk terakhir kalinya, berharap ada sisa-sisa cinta di mataku. Tapi dia tidak menemukan apa-apa selain tembok es yang kokoh. Dengan langkah gontai, dia berjalan menuju pintu keluar. Dia membuka pintu, dan angin kencang bercampur tempias hujan langsung menerpa wajahnya. Di luar, lorong apartemen terasa dingin dan asing baginya sekarang. Baru saja dia melangkah keluar, terdengar suara tring dari lift. Pintu lift terbuka. Sosok wanita parubaya dengan dandanan menor dan tas Hermes palsu melangkah keluar dengan senyum lebar. Bu Ratna. Dia datang tepat waktu, sesuai prediksiku. Dia pasti mengira akan menemukan aku yang sedang menangis diusir, dan dia siap untuk merayakan kemenangan. Tapi senyum Bu Ratna lenyap seketika saat melihat Jaka berdiri di depan pintu dengan wajah sembab dan basah kuyup oleh keringat dan air mata, tanpa membawa apa-apa. Loh? Jaka? Kok kamu di luar?
Si Kirana mana? Udah pergi? Tanya Bu Ratna bingung. Aku melangkah maju, berdiri di ambang pintu, tepat di belakang Jaka. Aku tersenyum manis pada mertuaku. Halo, Bu Ratna, sapaku ramah, tapi mataku menusuk tajam. Maaf mengecewakan. Tapi sepertinya ibu salah alamat. Di sini rumah Direktur Kirana. Penampungan sampah adanya di bawah, di lobi. Wajah Bu Ratna memerah padam, sementara Jaka hanya bisa menunduk, siap menghadapi amukan dua wanita sekaligus. Pertunjukan babak kedua baru saja dimulai. Lorong apartemen mewah itu seketika terasa sempit. Udara dingin dari AC sentral di koridor beradu dengan hawa panas ketegangan yang memancar dari pertemuan tiga manusia di ambang pintu ini. Di hadapanku berdiri Bu Ratna, ibu mertuaku, ralat, mantan ibu mertuaku sebentar lagi. Dia berdiri dengan pose angkuh yang dipaksakan, mengenakan setelan tunik sutra berwarna merah mencolok dan menenteng tas yang dia klaim sebagai Hermes Birkin. Padahal aku tahu persis itu barang KW super yang dia beli di Mangga 2 memakai kartu kreditku. Wajahnya yang dipoles bedak tebal tampak bingung, matanya berpindah-pindah dari wajahku yang dingin ke wajah putranya, Jaka, yang hancur lebur. Kirana, apa-apaan ini? Suara Bu Ratna melengking, memecah keheningan koridor. Dia menunjuk Jaka yang basah kuyup oleh keringat dan air mata. Kenapa Jaka di luar? Kenapa dia kayak gembel begini? Bukannya kamu yang harusnya angkat kaki hari ini? Aku bersandar santai di kusen pintu, melipat tangan di dada. Senyum sinis terukir di bibirku. Selamat datang, Bu Ratna. Sayang sekali pestanya batal. Atau lebih tepatnya, pestanya pindah lokasi. Mungkin ibu bisa merayakannya di pinggir jalan bersama anak kesayangan ibu ini. Jaga mulutmu ya, bentak Bu Ratna. Dia melangkah maju, mencoba mengintimidasiku seperti yang biasa dia lakukan selama 5 tahun ini. Dulu, aku akan menunduk dan meminta maaf hanya untuk menjaga kedamaian rumah tangga. Tapi hari ini, tidak ada lagi damai. Yang ada hanya perang. Kamu itu cuma menantu. Istri yang gak becus. Serangnya lagi, telunjuknya menuding-nuding wajahku. Harusnya kamu bersyukur Jaka mau menikahi kamu yang gila kerja dan gak bisa ngurus suami. Sekarang kamu malah berani ngusir suami sendiri? Di mana otakmu? Di mana hati nuranimu? Aku tertawa pelan. Tawa yang membuat Jaka semakin menunduk ketakutan. Hati nurani? Ibu bicara soal hati nurani? Aku menegakkan tubuh, menatap lurus ke bola mata Bu Ratna yang dilapisi kontak lensa warna abu-abu itu. Bu, saya tahu semuanya. Rencana busuk ibu sama Jaka. Soal Elisa. Soal bayi haram itu. Soal rencana kalian mau menguasai apartemen ini dan menendang saya keluar setelah saya dipecat. Wajah Bu Ratna memucat seketika. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Topeng sosialitanya retak. Ibu kaget? Tanyaku mengejek. Atau ibu kaget karena anak ibu yang pengecut ini? Aku menunjuk Jaka dengan daguku, baru saja bersujud di kaki saya dan bilang kalau semua ini ide ibu. Dia bilang ibu yang menyuruh dia selingkuh, karena ibu butuh cucu dan uang lebih banyak. Mata Bu Ratna membelalak. Dia menoleh cepat ke arah Jaka. Jaka, kamu ngomong apa sama perempuan ini? Jaka gemetar, tidak berani menatap ibunya. Bu, maaf Bu. Kirana tahu semuanya, dia punya bukti rekaman. Cicitnya pelan. Dasar bodoh. Bu Ratna memukul lengan Jaka dengan tas tangannya. Laki-laki macam apa kamu? Ditekan sedikit langsung nyerah. Wah, harmonis sekali hubungan ibu dan anak ini, selaku sarkastis. Saling menyalahkan saat kapal mulai karam. Bu Ratna kembali menatapku, kali ini mencoba mengubah strategi. Wajah garangnya berubah menjadi ekspresi memelas yang manipulatif, akting yang buruk dibandingkan Jaka. Kirana, nak. Suaranya melembut, dibuat-buat. Jangan emosi dulu, kita bicarakan baik-baik di dalam ya. Malu dilihat tetangga. Ini semua cuma salah paham. Ibu nggak pernah nyuruh Jaka begitu. Itu Jaka aja yang salah tangkap. Kamu tahu kan ibu sayang sama kamu. Sayang? Potongku tajam. Sayang sama uang saya maksudnya? Tas yang ibu pegang itu, cicilannya saya yang bayar. Perawatan wajah ibu bulan lalu, 5 juta,
Saya yang bayar. Umroh ibu tahun lalu, 35 juta, saya yang lunasin. Dan balasan ibu apa? Bersekongkol sama pelakor untuk usir saya? Aku mengeluarkan ponselku, membuka galeri, dan menunjukkan foto bukti chat antara dia dan Jaka yang sudah ku screenshot. Baca ini, Bu, kataku sambil menyodorkan layar ponsel ke wajahnya. Bikin dia merasa bersalah. Harta itu hak cucu ibu yang dikandungan Elisa. Itu chat dari nomor ibu, kan? Bu Ratna terdiam kaku. Bukti itu tak terbantahkan. Itu penipuan berencana, Bu, jelasku dengan nada seperti sedang menjelaskan presentasi bisnis. Dan saya sudah konsultasi sama pengacara saya. Kalau saya mau, detik ini juga saya bisa laporkan ibu dan Jaka ke polisi atas tuduhan perbantuan penggelapan dana rumah tangga dan penipuan. Ibu mau menghabiskan masa tua di penjara Pondok Bambu? Katanya di sana kasurnya keras loh, nggak empuk kayak di sini. Ancaman penjara membuat nyali Bu Ratna ciut seketika. Kakinya goyah. Dia memegang lengan Jaka untuk menahan tubuhnya agar tidak limbung. Kirana, jangan tegas sama orang tua. Rengeknya. Orang tua yang tidak tahu diri tidak pantas dihormati. Balasku dingin. Tiba-tiba, keheningan tegang itu dipecahkan oleh suara dering ponsel yang nyaring. Bukan ponselku, bukan ponsel Bu Ratna, tapi ponsel Jaka yang ada di saku celananya. Nada deringnya lagu romantis yang norak. Di layar ponsel yang menyala terang, terpampang nama kontak dengan emotikon hati bertebaran, My Love Elisa. Dan itu adalah panggilan video call. Jaka panik. Dia merogoh saku, berusaha mematikan panggilan itu. Tapi tanganku lebih cepat. Aku menyambar ponsel itu dari tangannya. Jangan, teriak Jaka. Aku tidak peduli. Aku menggeser tombol hijau. Wajah seorang wanita muda yang cantik langsung memenuhi layar. Dia sedang berada di lobi apartemen ini, terlihat dari latar belakang dinding marmer dan resepsionis di belakangnya. Dia tersenyum lebar, giginya putih rapi, wajahnya glowing khas perawatan mahal, yang dibayar pakai uangku. Halo sayang. Kuncinya mana? Seru Elisa dengan suara manja yang melengking. Aku udah di lobi nih sama koper-koper. Resepsionisnya rese banget gak bolehin aku naik kalau gak ada kartu akses. Kamu turun dong jemput aku. Si nenek lampir itu udah pergi kan? Darahku mendidih mendengar sebutan, nenek lampir. Jadi itu panggilan sayang mereka untukku. Aku mengarahkan kamera ponsel ke wajahku sendiri. Senyum di wajah Elisa lenyap seketika. Matanya membelalak kaget. Dia menjauhkan ponselnya sedikit, seolah memastikan dia tidak salah sambung. Halo, suaranya berubah ragu. Ini siapa? Halo, Elisa, sapaku dengan senyum termanis yang paling mematikan. Kenalkan, saya Kirana. Nenek lampir, yang kamu maksud. Pemilik sah apartemen yang mau kamu rampok, dan istri sah dari laki-laki yang menghamili kamu. Di layar, wajah Elisa pucat pasi. Dia menoleh ke kanan dan kiri, tampak panik. Mana Mas Jaka? Aku mengarahkan kamera ke Jaka yang sedang menunduk di pojok lorong, lalu ke Bu Ratna yang tampak seperti orang mau pingsan. Tuh, pangeranmu, kataku santai. Lagi nangis di pojok. Dan ibunya juga ada. Paket lengkap. Aku kembali mengarahkan kamera ke wajahku. Dengar baik-baik, Elisa. Rencana kalian gagal total. Jaka bangkrut. Dia nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, dan barusan saya usir dari sini tanpa bawa sepeser pun uang. Mobil, apartemen, tabungan, semuanya milik saya. Dia cuma bawa baju yang nempel di badan. Apa? Tapi, Mas Jaka bilang dia pengusaha sukses. Elisa tergagap. Dia pembohong, sayang. Dia parasit, potongku. Dan sekarang, parasit itu sudah saya lepas dari hidup saya. Kalau kamu mau ambil dia, silakan. Ambil saja sampah ini. Anggap saja sedekah dari saya buat kamu dan bayi kalian. Tapi dia janji mau beliin aku apartemen. Elisa mulai menangis. Minta saja sama dia sekarang, kataku. Suruh dia belikan rumah kardus. Oh ya, satu lagi. Tagihan sewa apartemen kamu di Tebet bulan depan dan cicilan modern care kamu,
Jangan harap bisa auto-debit dari rekening saya lagi ya. Mulai hari ini, kamu harus bayar sendiri. Semoga tabunganmu cukup. Mas Jaka, teriak Elisa histeris di telepon. Kamu bohongin aku? Aku tidak membiarkan Jaka menjawab. Jaka ada di atas. Sebentar lagi dia turun, kataku pada Elisa. Tunggu di lobi. Silakan pungut dia di sana. Jangan sampai dia nyasar jadi gelandangan di jalanan. Kasihan anakmu nanti punya bapak gembel. Tanpa menunggu jawaban, aku memutus sambungan telepon itu. Layar mati. Aku melempar ponsel itu ke dada Jaka. Dia menangkapnya dengan kikuk. Tuh, selingkuhanmu nunggu di bawah, kataku datar. Sekarang, pergi. Jaka menatapku dengan mata basah. Beneran udah gak ada kesempatan. Pergi, Jaka. Sebelum aku panggil satpam untuk seret kamu. Ancamku. Bu Ratna, yang menyadari bahwa sumber uangnya benar-benar sudah tertutup, mencoba satu usaha terakhir. Kirana, setidaknya kasih Jaka uang sakulah. 5 juta tadi mana? Tega banget kamu biarin dia turun tangan kosong. Aku tertawa keras. 5 juta? Oh, amplop tadi. Aku masuk sebentar ke dalam, mengambil amplop coklat yang tadi diberikan Jaka padaku. Aku kembali ke pintu, lalu merobek amplop itu di depan mata mereka. Uang kertas berwarna merah berhamburan jatuh ke lantai koridor. Itu uang saya, Bu. Dari kartu kredit saya yang ditarik tunai. Jadi saya berhak membuangnya. Kataku, kalau mau, silakan pungut sendiri di lantai. Anggap saja itu pesangon terakhir. Bu Ratna memekik histeris melihat uang berhamburan. Tanpa mempedulikan harga dirinya, dia langsung berjongkok, memunguti lembaran uang itu dengan rakus. Sayang duitnya. Sayang, gumamnya sambil meraup uang-uang itu. Pemandangan itu begitu menyedihkan. Seorang ibu yang rakus dan anak laki-laki yang tidak punya tulang punggung. Aku merasa jijik, tapi juga merasa lega luar biasa. Beban berat yang selama ini menekan dadaku akhirnya terangkat. Selamat tinggal, Mas Jaka, Bu Ratna, ucapku pelan. Aku mundur selangkah, memegang gagang pintu. Semoga hidup kalian bahagia dengan pilihan kalian. Brak, aku membanting pintu kayu jati yang kokoh itu tepat di depan wajah mereka. Bunyi kunci otomatis yang berputar terdengar seperti musik terindah di telingaku. Aku bersandar di balik pintu, menutup mata, dan menghembuskan napas panjang. Di luar, sayup-sayup aku masih mendengar suara Bu Ratna yang memaki-maki Jaka karena uangnya kurang, dan suara Jaka yang merengek minta pulang. Tapi suara itu semakin lama semakin pelan, tenggelam oleh suara hujan yang masih mengguyur Jakarta. Aku berjalan perlahan menuju tengah ruangan apartemenku yang luas, mewah, dan sunyi. Tapi kali ini, kesunyian ini bukan kesepian. Ini adalah ketenangan. Aku menatap sekeliling, pada dinding marmer yang kokoh, pada lampu kristal yang berkilauan. Ini semua milikku, hasil keringatku, dan tidak ada lagi lintah yang akan menghisapnya. Aku sendirian, ya, tapi aku bebas. Dan kebebasan ini rasanya jauh lebih manis daripada cinta palsu yang selama ini kugenggam erat. 1 bulan kemudian, Jakarta sedang dalam kondisi terbaiknya. Langit biru cerah membentang di atas hutan beton, kontras sekali dengan badai kelabu yang mengguncang hidupku sebulan lalu. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui dinding kaca sebuah kafe eksklusif di lantai 50 gedung pencakar langit di kawasan SCBD. Aroma biji kopi Arabica panggang dan kroasang hangat memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum mahal dari para eksekutif muda yang sedang sarapan sambil membicarakan saham. Aku duduk di salah satu meja sudut yang menghadap langsung ke Jalan Jenderal Sudirman. Di hadapanku, secangkir latte art yang sempurna masih mengepulkan asap tipis. Di sampingnya, tergeletak majalah bisnis terkemuka edisi bulan ini. Di sampul majalah itu, wajahku terpampang jelas. Aku tersenyum percaya diri, mengenakan blazer putih yang elegan, dengan headline besar berwarna emas, Woman of the Year, Kirana Larasati, bangkit dari krisis, memimpin pasar Asia Tenggara. Aku menyesap latteku perlahan, merasakan kehangatan cairan itu mengalir ke tenggorokan. Rasanya nikmat. Jauh lebih nikmat daripada kopi-kopi yang dulu ku minum dengan terburu-buru sambil memikirkan tagihan kartu kredit Jaka.
Sebulan ini adalah bulan tersibuk, sekaligus paling produktif dalam hidupku. Setelah mengusir Jaka dan ibunya malam itu, aku langsung bergerak cepat. Pengacaraku, Rudy, bekerja dengan sangat efisien. Gugatan cerai sudah masuk ke pengadilan dan putusan Versteeg, putusan tanpa kehadiran tergugat, diperkirakan akan keluar minggu depan karena Jaka tidak pernah datang memenuhi panggilan sidang. Aset-aset aman. Mobil sudah kubari kembali, karena memang atas namaku. Kartu kredit tambahan sudah kublokir permanen. Bahkan, aku berhasil mendapatkan sebagian uang ganti rugi dari penjualan motor sport Jaka yang dulu dia beli diam-diam, tentu saja pakai uangku, tapi atas nama dia, yang kemudian berhasil disita pengadilan sebagai harta bersama yang digelapkan. Hidupku kembali tertata. Di kantor, promosiku berjalan mulus. Timku solid, target tercapai, dan aku merasa dihargai. Tidak ada lagi drama, tidak ada lagi kebohongan. Setiap pulang ke apartemen, aku disambut oleh ketenangan yang menyejukkan, bukan oleh suami parasit yang menuntut dilayani. Aku meletakkan cangkirku, lalu pandanganku tak sengaja jatuh ke jalan raya di bawah sana. Meski dari ketinggian lantai 50 mobil-mobil terlihat seperti mainan kecil, kemacetan Jakarta tetap terlihat jelas. Di antara ratusan mobil yang merayap di aspal panas itu, ada sebuah mobil MPV hitam berlogo taksi online yang sedang terjebak di lampu merah. Tentu saja aku tidak bisa melihat siapa di dalamnya. Tapi pikiranku melayang pada informasi yang diberikan Rudy kemarin sore. "Bu, update sedikit soal mantan suami ibu," kata Rudy sambil terkekeh saat meneleponku. Dia sekarang jadi driver ojol mobil. Mobilnya sewaan, bukan punya sendiri. Tinggalnya numpang di kontrakan petak di daerah pinggiran Depok. Aku membayangkan Jaka di dalam salah satu mobil di bawah sana. Mungkin dia sedang berkeringat karena AC mobil sewaannya tidak dingin. Mungkin dia sedang dimarahi penumpang karena salah jalan atau menyetir ugal-ugalan. Kemeja linen mahalnya pasti sudah dijual, digantikan oleh kaos oblong yang lecek. Tangan halusnya yang dulu hanya memegang stick PlayStation atau gelas wine, kini pasti mulai kasar memegang setir seharian menembus macetnya ibu kota demi mengejar poin yang tak seberapa. Dan Elisa? Cerita tentang Elisa lebih tragis lagi. Rudy bilang, Elisa meninggalkan Jaka hanya 3 hari setelah kejadian pengusiran itu. Begitu tahu Jaka benar-benar bangkrut dan punya banyak utang pinjaman online, yang dia buat atas nama sendiri setelah tidak bisa pakai namaku lagi, Elisa kabur. Dia pulang ke kampung halamannya, meninggalkan Jaka sendirian dengan utang-utang yang menumpuk. Cinta sejati? Omong kosong. Itu hanya cinta transaksional yang kadaluarsa begitu saldonya nol. Sekarang, Jaka benar-benar sendirian. Tidak ada istri direktur yang membiayai, tidak ada selingkuhan muda yang memuja, dan tidak ada ibu yang membela. Kabarnya Bu Ratna sakit stroke ringan setelah kejadian itu dan sekarang dirawat oleh kerabat jauh di desa, karena tidak ada biaya untuk rumah sakit bagus di Jakarta. Karma itu nyata. Dan dia bekerja dengan sistem delivery yang sangat cepat. Aku mengalihkan pandangan dari jalanan, kembali ke dalam kafe. Di seberang jalan, sebuah videotron raksasa menyala. Iklan terbaru perusahaan kami diputar di sana. Dan di akhir iklan, ada kutipan singkat dariku sebagai direktur pemasaran. Wajahku kembali muncul di layar raksasa itu, menatap seluruh kota Jakarta dengan tatapan pemenang. Tiba-tiba, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tidak dikenal. "Dek, Mas lihat baliho kamu di jalan. Kamu cantik banget. Mas kangen. Mas nyesel banget. Mas sekarang susah, makan aja cuma sekali sehari. Bisa nggak Mas pinjam 100.000 aja buat setoran mobil? Mas janji bakal ganti kalau udah ada uang." Aku membaca pesan itu dengan ekspresi datar. Tidak ada rasa kasihan, tidak ada rasa sedih, bahkan tidak ada lagi rasa marah. Yang ada hanya rasa asing. Siapa orang ini? Kenapa dia merasa berhak meminta padaku? Dulu, aku mungkin akan luluh. Dulu, aku akan langsung transfer sambil menangis. Tapi Kirana yang itu sudah mati dibunuh oleh pengkhianatannya. Jari jempolku bergerak tenang di atas layar. Aku tidak membalas pesan itu. Aku menekan tombol blok. Lalu delete. Selesai. Sampah terakhir sudah kubersihkan. Aku memanggil pelayan kafe, seorang pria muda yang ramah. "Mas, bilnya ya." "Siap, Bu Kirana."
Selamat ya Bu atas penghargaannya. Saya baca di majalah, kata pelayan itu sambil tersenyum hormat. Terima kasih, jawabku tulus. Aku keluar dari kafe itu dengan langkah ringan. Udara Jakarta di luar gedung terasa panas, tapi bagiku terasa hangat memeluk. Klakson kendaraan terdengar seperti musik kehidupan yang dinamis. Aku berjalan menuju lobi kantor, siap menghadapi meeting selanjutnya, siap menaklukkan tantangan baru, siap menjalani hidupku yang sepenuhnya milikku. Aku sempat berhenti sejenak di trotoar, menengadah menatap langit biru di antara celah gedung pencakar langit. Terima kasih, Tuhan, bisikku. Terima kasih atas hujan badai kemarin. Karena tanpanya, aku tidak akan pernah bisa melihat langit secerah ini. Aku melangkah masuk ke dalam gedung perkantoran, hak sepatuku berbunyi tegas di lantai marmer. Tak, tak, tak. Irama seorang wanita yang memegang kendali penuh atas takdirnya. Jaka dan masa lalu kelam itu hanyalah spion kecil yang sesekali kulihat sekilas. Tapi fokusku kini sepenuhnya pada kaca depan yang luas dan jalan panjang yang membentang indah di hadapan. Jakarta tak pernah terlihat seindah ini. Dan aku, Kirana Larasati, baru saja memulai babak terbaik dalam hidupku.